Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Nah, kali ini aku mau bikin salah satu masakan atau makanan, atau bisa dibilang juga jajanan khas dari Palembang. Tapi kalau di tempatku ini kan namanya kumbu. Yang ini kumbunya pakai baju alias digoreng, atau pakai tepung kayak gitu ya. Biasanya kalau di kota Palembang sendiri itu kumbunya nggak pakai tepung dan nggak digoreng kayak gini, tapi setelah dimasak kayak gitu langsung dimasukin ke cetakan. Nah, buat teman-teman yang penasaran bedanya seperti apa, tonton terus video ini ya. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan untuk adonan kumbunya, yaitu 500 gram kacang merah. Dimana kacang merahnya ini sebelumnya kita rendam dulu semalaman. Ini saya ngerendamnya semalaman ya teman-teman. Habis itu kita cuci bersih, lalu kita rebus sampai matang, sampai empuk atau sampai lembut ya teman-teman ya. Nah, ini kacang merahnya udah saya rebus. Terus tinggal kita haluskan aja kayak gini. Tuh, aduh, sampai muncrat kayak gini. Ini kita haluskan aja. Kalau aku sih ngalusinya pakai gelas kayak gini aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngalusinya pakai blender, pakai chopper, atau pakai apapun itu juga bisa. Yang penting kacang merahnya ini kita haluskan ya, atau kita tumbuk lah, boleh dibilang kayak gitu. Untuk kacang merahnya sendiri, teman-teman usahakan cari yang kualitasnya masih bagus ya. Jadi kacang merahnya itu masih kenceng, padat. Kalau direndam sama air itu masih kerendam. Kalau misalnya kacang merahnya udah mengapung, berarti kan itu kacang merahnya udah nggak bagus lagi. Jadi diusahakan cari kacang merahnya yang masih bagus, masih padat, biar kumbunya itu nanti hasilnya bakalan enak. Nah, ini kacang merahnya udah kelihatan halus kayak gini. Ini emang sengaja saya nggak terlalu halus banget, biar masih ada tekstur kacangnya kayak gitu. Tapi ya tergantung selera lagi, ada yang pengen bener-bener kacangnya halus banget ya monggo ya, silakan. Boleh di blender juga. Tapi kalau misalnya mau yang masih ada tekstur kayak yang saya, itu nggak usah terlalu halus banget ya. Ini tinggal kita kumpulin aja gini ya. Ini udah nempel-nempel nih di wadahnya. Nah, ini dia teman-teman bentuknya yang udah dihaluskan. Jadi memang saya nggak mau terlalu halus banget ya. Sekarang tinggal kita siapkan aja wajan. Terus kita masukin kacang merah yang udah kita haluskan tadi ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja semuanya ke dalam wajan kayak gini. Karena ini nanti mau kita masak atau mau kita kayak ditanak kayak gitu loh. Kayak kita mau bikin dodol nanti ya. Terus kita masukin gula pasir. Di sini saya pakai 150 gram gula pasir. Lalu ada 50 gram gula merah. Untuk gula merahnya bebas mau pakai apa aja, yang penting gula merahnya itu rasanya nggak pahit ya. Jadi sebelum masukin gula merahnya itu cicip dulu pahit apa enggaknya. Lalu ada garam. Di sini saya pakai 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili. Terus ada santan. Di sini saya pakai 220 ml santan. Jadi untuk santannya ini pakai yang kekentalan sedang aja.
jadi nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer ya teman-teman. Habis itu ini tinggal kita aduk aja kayak gini sampai semuanya itu larut atau sampai semuanya tercampur ya, jadi nggak misah atau nggak ngegumpal kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah mulai tercampur kayak gini, tinggal kita tambahkan aja tepung ketan sebanyak 2 sendok makan. Ini kita tambahkan 2 sendok makan tepung ketan. Fungsinya itu sebagai pengikat atau biar lebih padat, biar nggak buyar kayak gitu ya. Jadi fungsinya tepung ketan ini bisa dibilang sebagai pengikat. Tuh ada suara anak cantik. Nah teman-teman, ini tinggal kita masak aja di atas kompor kayak gini. Ini kita masak di atas kompor menggunakan api sedang dan selalu kita aduk biar bawahnya itu nggak gosong. Jadi kalau bikin kumbu itu emang harus ekstra sabar ya, karena memang prosesnya lumayan amat panjang lah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang jualan kumbu dengan harga yang lumayan, ya tolong dihargai karena memang usahanya bikin kumbu ini nggak gampang, karena memang prosesnya lumayan panjang banget ya teman-teman. Berbanding kebalik kalau tinggal makannya ya. Kalau misalnya makannya mah jangan dihitung, dalam waktu detik pun kita bisa ngabisin berapa kumbu karena memang ini enak banget. Nah teman-teman bisa lihat ini adonannya sudah mulai padat, santannya udah mulai menyusut. Jadi kalau misalnya santannya udah mulai menyusut kayak gini, adonannya bakalan lebih berat lagi, bakalan lebih berat buat ngaduknya. Jadi kalau misalnya posisinya adonannya ini udah padat kayak gini, harus lebih ekstra hati-hati ya. Jangan sampai gosong. Jadi emang harus kita aduk terus. Tuh teman-teman bisa lihat, ini udah mulai menyatu kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau kumbunya itu udah matang, udah padat, tandanya itu adonannya itu menyatu, intinya ngegumpal jadi satu gitu loh teman-teman. Jadi nggak encer atau nggak ada lagi cairan yang tersisa atau santan yang tersisa ya. Nah teman-teman, ini adonan kumbunya udah mateng. Jadi waktu kita angkat adonannya kayak gini kan agak berat atau susah buat jatuhnya. Berarti ini udah mateng dan ini tinggal kita dinginkan dulu. Nah teman-teman, ini dia kumbu yang udah kita masak tadi. Dan ini juga udah saya dinginkan. Jadi teman-teman bisa lihat kalau sudah kita dinginkan itu bakalan padat kayak gini. Tapi ini padat bukan berarti keras ya, ini tetap lembut, lumer, memang teksturnya sedikit padat kayak gitu ya, dan gak buyar. Nah ini mau saya bentuk dulu. Jadi kita ambil aja 1 sendok makan kayak gini, terus tinggal kita padet-padetin aja, kita tekan-tekan aja, terus kita bentuk bulat. Habis itu kita pipihkan. Jadi bentuknya itu bulat pipih kayak gini ya. Suara anak gadisku. Nah teman-teman, ini bisa dilihat, jadi bentuknya itu bulat pipih kayak gini. Ini saya kasih contoh lagi. Ambil 1 sendok makan, terus tinggal kita padet-padetkan kayak gini. Lalu tinggal kita buletin aja. Habis itu ditekan sedikit
biar berbentuk pipih, karena memang ini nanti bentuknya kan bulat pipih kayak gini. Tapi buat teman-teman yang misalnya nggak mau digoreng, itu kumbunya setelah mateng tadi bisa langsung dimasukin ke cetakan aja, habis itu dipadetin aja. Tapi kalau misalnya mau digoreng seperti ini, dibentuk bulat atau sesuai selera aja ya. Nah, ini dia adonan kumbunya, semuanya udah saya bentuk kayak gini. Ini sengaja saya kasih plastik biar nggak nempel satu sama lain. Dan ini tinggal kita masukin aja ke dalam kulkas kurang lebih selama 10 menit biar lebih padat lagi dan biar nggak hancur waktu kita celupin ke dalam adonan tepungnya. Sekarang kita bikin dulu adonan tepungnya. Di sini saya pakai 120 gram tepung terigu protein sedang atau tepung segitiga biru serbaguna kayak gitu. Lalu ada 40 gram tepung beras. Bebas mau pakai merek apa aja. Terus ada 40 gram tepung tapioka. Boleh pakai kanji atau pakai sagu kayak gitu juga boleh. Lalu ada 1/4 sendok teh garam dan 1,5 sendok makan gula pasir. Nah, ini tinggal kita aduk sebentar biar semua bahannya itu tercampur rata. Kalau memang udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita masukin aja air. Di sini saya pakai 280 ml air dan ini air biasa ya, bukan air panas atau air es atau air dingin. Jadi memang cuman air biasa. Kita masukin sebagiannya dulu. Terus kita aduk lagi. Terus tinggal kita masukin aja sisa airnya tadi. Ini kita masukin semua ya. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jadi nggak ada tepung yang masih menggumpal atau tepung yang bergerindil. Kalau kepengen lebih halus lagi, teman-teman bisa disaring. Cuman kalau memang bikinnya dikit ya cukup diaduk aja pakai sendok kayak gini juga udah halus ya. Yang penting ya memang harus sabar aja. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat ini adonannya udah halus. Ini enggak saya saring, ini cuman saya aduk aja pakai sendok kayak gini. Kalau memang misalnya udah rata kayak gini, nggak ada lagi yang menggumpal, ada bergerindil kayak gini, ini udah bisa kita pakai ya tepungnya. Ini dia kumbu yang udah kita simpan di dalam kulkas tadi. Jadi teman-teman bisa lihat ini teksturnya udah padat di luarnya, jadi aman untuk kita celupkan ke dalam adonan tepungnya. Ini tinggal kita ambil aja kumbunya, terus kita masukin ke dalam adonan tepung. Prosesnya sama aja kayak kita ngegoreng pisang kayak gitu. Nah, ini tinggal kita celupkan atau kita ratakan biar adonan kumbunya semuanya terkena lagi ya. Biar semua adonan kumbunya itu kena lapisan tepung kayak gitu ya. Ini sebelumnya saya sudah panaskan dulu minyak goreng. Kalau misalnya minyak gorengnya udah panas, tinggal kita masukin aja adonan tepung dan kumbunya. Kita masukin ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita pakai apinya nggak terlalu besar ya, nanti yang ada cepat gosong. Jadi kita pakai api sedang aja. Yang penting matangnya merata dan warnanya juga bagus dan cantik ya.
Jadi memang prosesnya ini sama aja kayak kita ngegoreng pisang atau ngegoreng apa ya, ronde royal. Mungkin teman-teman yang Palembang tahu ya, ronde royal atau ronde royal. Sama aja sih prosesnya kayak kita ngegoreng-goreng pada umumnya kayak gitu ya. Ini kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini mau saya balik dulu. Tuh. Jadi warna kuningnya itu, coklatnya itu bukan karena gosong, tapi itu karena memang lapisan tepung yang di bawah kan agak tipis, jadi kelihatan kumbunya, adonan kumbunya itu bukan karena gosong ya teman-teman. Jadi itu adonan kumbu yang terlihat tapi bukan bocor. Nah, ini kita tunggu lagi sampai yang bawahnya tadi atau atasnya tadi berwarna kuning kecoklatan juga ya. Nah, ini bawahnya, ini mau saya lihat dulu. Dan ternyata udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, berarti ini udah bisa kita angkat. Ini tinggal kita angkat semua, habis itu tinggal kita tiriskan. Tuh teman-teman, kelihatan cantik banget kan? Dan ini serius enak banget, jadi manis, gurih dari kacangnya tapi renyah dari adonan tepungnya. Pokoknya perpaduan yang enak banget, apalagi ini kita makan waktu masih anget kayak gini lebih mantep lagi ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tiriskan dulu ya. Nah teman-teman, ini dia hasil kumbu yang udah kita goreng tadi. Tuh teman-teman bisa lihat ini cantik banget dan ini kecium wangi banget loh. Dan ini mau saya buka ya, atau saya potong biar teman-teman bisa lihat kalau dalamnya itu lumer banget. Tuh teman-teman bisa lihat, jadi kan memang kumbunya tadi itu kan padat, tapi setelah digoreng dia kan anget lagi, jadi hasil teksturnya itu bakalan lembut, lumer, tapi luarnya itu garing dan crunchy banget. Jadi emang perpaduan yang pas banget loh teman-teman. Jadi buat teman-teman silakan dicoba di rumah, semoga cocok, semoga suka. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.